Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thoriqat Sakarya Sahih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya, untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, tadi kita banyak mendengar tausiah dari Tuhan kita kalimat yang dengan bahasa Indonesianya yaitu engkau yang kumaksud, ridhomu yang kutuntut. Ini maaf ya, ini bukan hadis kudusi, tapi ini fatwa daripada Imam Ibnu Arabi, ulama besar, hidup di masa 400 Hijrah, itu di zaman 1000 Masehi ya, 1400 Hijrah berarti 1100 Masehi. Zaman itu Imam Ibnu Arabi yang dia berfatwa, ilaihi anta maksudi waridoka matlubi, engkau yang kumaksud, ridhomu yang kutuntut. Kenapa kok Ibnu Arabi itu mengatakan begitu? Bukankah banyak ayat-ayat yang lain menerangkan tentang masalah ibadah kita itu yang terbaik? Quran itu yang terbaik, banyak pahalanya, tapi dia hanya mengharapkan ridhonya Allah yang dia tuntut. Karena manusia setelah meninggal dunia itu penuh dengan masalah. Kalau masalah di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan masalah setelah kita itu meninggal dunia. Terlebih orang yang tidak mendapat ridhonya Allah, yaitu mereka meninggal dunia menuju kepada Allah itu melalui alam barzah. Jadi orang-orang yang mendapat ridhonya, yang nggak mendapat ridhonya Allah itu, dia itu melalui alam barzah. Kembali pada Allah itu melalui alam barzah. Itu penuh dengan masalah. Kebaikan-kebaikan yang kita bangun di dunia ini itu nggak memadai. Amal-amal yang kita berbuat baik, amal baik yang kita bangun di dunia ini nggak memadai untuk berbekal kembali kepada Allah. Nggak memadai. Kenapa kok begitu? Ya. Kalau kita pikir-pikir diri kita ini, kebaikannya, amal baiknya, kalau dikumpulkan itu paling banyak 20 tahun. 20 tahun paling banyak kebaikan kita. Sementara apabila kita kembali kepada Allah itu melalui alam barzah, kita itu menggunakan masa lebih jutaan tahun. Bekal 20 tahun untuk dapat jutaan tahun, kira-kira cukup enggak bekalnya itu? Pasti enggak cukup. Itulah Ibnu Arabi ketakutan tentang masalah hal baik pun masih bermasalah, berbuat baik pun masih kena masalah. Maka dia itu berdoa dengan bahasa ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Itu doa yang dari Ibnu Arabi. Fatwa kalau bahasa sekarang, kalau dulu doanya dia. Ya sekarang kita ini disuruh ngaji Ma'rifatullah agar mendapat ridhonya Allah. Karena orang-orang yang ngaji Ma'rifatullah itu
sudah pasti mempunyai wali. Karena Nabi Muhammad sendiri menyarankan kepada kita, ilmu bukan di kertas, tapi dalam dada orang yang berilmu. Jadi nuntut ilmu itu pasti mempunyai guru. Nggak bisa melalui kitab-kitab saja. Nggak ada pertanggungjawaban. Jadi andai kata ilmu kita, amal kita, kebaikan kita yang kita perbuat, yang dari guru kita, yang amal dari guru kita, itu pasti mendapat ridhonya Allah. Ada satu ayatnya, ridholillah wa ridho wali walidain. Ridhonya Allah itu di atas ridho para wali-walinya. Jadi amal-amal kita walaupun itu baik, yang kita ambil daripada kitab-kitab yang gak ada pertanggungjawaban, iya ya, kayak yang kitab yang membuat itu orang-orang Muslim yang taat. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang non-Islam yang membuat kitab ini untuk menghancurkan Islam dari dalam, kita baca lalu kita pakai, kita amalkan, siapa yang menjawab amal kita? Itulah kerugian kita. Maka kamu itu berbuatlah suatu agama pada diri kamu, nuntutlah ilmu agama oleh para wali-wali Allah, para guru-guru yang ada pertanggungjawaban berwasilah kepada Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan mendapat ridhonya Allah. Karena guru-guru yang ada wasilah pada Nabi Muhammad itu dicintai oleh Allah. Karena Nabi Muhammad itu kekasihnya Allah. Jadi penerusnya Muhammad itu dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Jadi apabila kita berbuat kebaikan, dicintai oleh Allah, maka kebaikan itu ada derajatnya. Ada derajatnya. Bisa yaitu menempuh alam barzah dengan mudah. Alam barzah itu banyak tempat-tempat. Kalau bahasa daripada makrifat itu ada 7 tempat alam barzah itu. Pintu pertama yang dimasalahkan oleh alam situ masalah ilmu kita. Ilmu kita dimasalahkan. Kalau kita menuntut ilmu dari jin, dari benda-benda mati, di sana ilmu kita nggak bermanfaat. Kita nggak bisa perjalanan. Dirampas oleh jin itu ilmu kita. Jadi kita terhambat di pintu pertama. Belum lagi pintu kedua, masalah harta kita, harta yang baik yang kita sedekahkan, yang kita amalkan, dapat dari mana, untuk siapa tujuannya, untuk dimasalahkan. Andai kata nggak selesai, kita terhambat lagi. Lepas pintu pertama, nyangkut di pintu kedua. Lepas pintu kedua, nyangkut di pintu ketiga, sampai pintu ketujuh. Andai kata lepas pintu yang ketujuh, barulah kamu itu mendapat suatu ketenangan, ataupun seperti kamu itu tidur yang nggak mimpi, bangun-bangun hari kiamat. Tapi kalau nggak dapat pintu yang ketujuh, nggak lepas, kamu nyangkut di situ, kamu dapat siksa daripada perjalananmu. Dan amal-amal baikmu itu untuk yaitu menyuap ataupun membeli suatu kesalahan kita. Lama-lama habis bekal kita. Lama-lama habis bekal kita untuk yaitu menebus kesalahan kita di alam yang kita lalui tadi itu. Itu baru alam barzah. Belum lagi alam mahsyar, belum lagi hari hujan, belum lagi neraka sebagai yaitu hukuman kita, kesalahan kita. Barulah kita mendapat satu kemenangan ke surga. Berapa juta tahun lah kita melangkah menuju ke Tuhan. Sementara Nabi kita Muhammad SAW, orang pilihan di muka bumi ini, menjumpai Tuhan hanya 3 jam waktunya. 3 jam. Sepertiga malam dia bisa menjumpai Tuhan. Kita disuruh kembali kepada Allah, kepada Tuhan. Setelah mati nanti jutaan tahun baru sampai. Kira-kira macam manalah bekal kita itu yang kita bawa pulang ke sana sebagai bekal dalam perjalanan, nggak mencukupi. Ambil contoh lah, ambil contoh. Kamu datang ke musola kampung Tumoran itu bawa bontot hanya 1 bungkus.
untuk 1 malam, kekuatan 1 malam. Sementara kamu nginep di sana 7 malam. Kira-kira macam mana nasib apa bekalmu itu? Pasti tersiksa. Nggak mungkin yang 1 bungkusan itu sampai 7 malam itu nggak busuk. Itu juga amal-amal kamu yang baik itu hanya sampai 20 tahun saja kamu kumpulkan. Sementara berjalan kembali kepada Allah itu jutaan tahun. Ya kalau cepat kiamat dunia ini. Kalau nggak cepat kiamat sampai ratusan juta tahun, macam mana nasib kita di alam barzakh itu? Kan susah. Maka dari itulah adalah ilmu ma'rifat yang diajarkan oleh wali-wali Allah, yang dikutip oleh sahabat-sahabat Nabi, yang diambil dari Nabi, yaitu ilmu ma'rifatullah. Walau wajibu al-insan ma'rifatullah qabla ibadah. Yang mula-mula diwajibkan atas manusia itu mengenal Allah. Itulah kiblat ibadah. Jadi mengenal Allah ini yang wajib kita pelajari sampai tahu, sampai kenal siapa itu Allah, sampai kenal di mana adanya Allah. Kita pelajari. Tujuannya apa? Kalau tidak kenal kepada Allah, mungkin mendapat 1 bonus. Engkau yang kumaksud, katanya, ridhomu yang kutuntut, ya. Kita mengenal. Sementara Al-Quran menyarankan kepada kita, Allah itu laisa kamitslihi, nggak seumpama apapun. Dia bukan benda, bukan makhluk yang nggak berubah-ubah, kekal pada zatnya. Dia itu bukan benda dan bukan makhluk, enggak berubah-ubah, kekal pada zatnya. Tapi ilmu ma'rifat mempelajari lagi tentang masalah zat tadi ini, ya enggak seumpama apapun, laisa kamitslihi, apapun. Tapi ada nur dan zat tadi itu namanya sifat. Sifat itulah yang harus kita pelajari untuk mengenal zatnya. Contohnya, kalau kamu itu mengenal gula dengan wujudnya, sudah jelas mudah tertipu. Mudah tertipu. Wah, kalau gula itu warnanya merah. Nanti ada roti warna merah mirip bentuknya gula, dikatakan gula merah. Nggak tahunya roti. Cicipi nggak manis. Gula itu warnanya putih. Tahu-tahu kamu dikasih pupuk urea, dikatakan gula. Cicipi malah asin, nggak manis. Jadi kalau kamu itu mengenal gula dengan sifatnya, karena sifat itu nggak bisa dengan zatnya. Apa sifat gula? Yaitu manis. Karena zat gula itu manis. Dimanapun diletakkan gula, walaupun wujud apapun adanya, kamu mengenal di sini ada gula. Tandanya apa? Ada rasa manis. Di buah jambu ada gula. Tandanya apa? Ada rasa manis. Di buah mangga ada gula, tandanya ada rasa manis. Di kue bolu ini ada gulanya, di kue ini ada gulanya, walaupun berubah-ubah untuk wujudnya. Tapi ketika sifat gula itu ada pada diri benda tadi itu, berarti zat gula itu nggak berpisah dengan sifatnya. Itu juga Allah, zat Allah itu nggak berpisah dengan sifatnya. Jadi manusia itu maha jahir, Allah itu maha gaib. Sifatlah yang gaib. Jadi nggak bisa kamu itu menjumpai Allah dengan jahir ataupun dengan gaib. Karena Allah itu maha gaib. Jadi kamu melalui sifatnya itulah mengenal Tuhanmu. Mengenal Tuhan melalui sifatnya. Sifatnya Allah itu yang dekat kepada Allah itu, yaitu Rahman dan Rahim, pengasih penyayang. Walaupun itu ada di dalam ekor hewan, di dalam hewan, itu tetap sifat Tuhan itu pasti ada zatnya. Siapa yang dekat kepada Tuhan, pasti dia itu mempunyai sifat kasih sayang. Siapa yang dekat kepada setan, pasti dia itu mempunyai sifat dendam.
Inilah yang harus kita kaji. Maka orang tua dikatakan walinya Allah karena dia menggunakan sifatnya Allah. Tidak ada manusia yang sayang kepada kita kecuali orang tua kita. Sebandel apapun kita, sejahat apapun kita, tetap orang tua kita sayang terhadap kita, sabar terhadap kita. Jadi sayang tadi itu adalah sifatnya Allah pada diri orang tua kita. Makanya kita tuhani bukan wujudnya, tapi adalah sifat yang dipakai orang tua kita. Juga guru, adik kata ada guru penyebar keburukan. Tahu penyebar keburukan? Merusak alam semesta itu, penyebar dendam, penyebar kebencian di muka bumi ini. Walaupun dia Quran itu tamat, pasal baca Al-Quran, itu dalam guru itu ada setannya. Jadi mengatakan melalui sifatnya, mengenal Tuhan melalui sifatnya. Walaupun sorbannya panjang 2 meter panjangnya, sorbannya sampai menyapu jalan, lebarnya apa jubahnya. Ayat Quran fasih dibacanya, dan sholat taat ibadahnya. Tapi ketika dia penyebar kebencian di muka bumi ini, sudah jelas dia telah kemasukan setan lagi. Karena benci itu sifatnya setan. Dari nenek moyangnya iblis. Iblis itu membenci Adam. Jadi sifat benci itu asal usulnya iblis. Jadi kalau kamu membenci temanmu, membenci golongan lain, membenci agama lain, membenci suku lain, berarti kamu sudah kemasukan iblis yang nyata. Kalau sudah iblis baik pun Allah tolak kebaikannya. Karena iblis itu tobatnya gak pernah diterima oleh Allah, kecuali jin yang diterima tobatnya. Itu cucunya iblis. Kalau jin itu mau balik ada jin Islam. Tapi iblis itu gak mau baik. Tetap dia itu ingin merusak manusia. Sekarang banyak guru-guru itu yang kemasukan setan, dia tuh gak sadar, penyebar kerusakan di muka bumi ini. Kebencian di mana ditebarkan. Kalau gak ikut golongannya dimusuhi, kalau gak ikut golongannya dibenci. Tapi kalau ikut dikatakan baik, ini yang benar. Tapi kalau gak ikut golongannya dibenci. Maka satirnya jangan begitu. Kita itu penyebar kebaikan. Ikut gak ikut pengajian kita, yang penting orang itu baik. Bukan orang yang dekat kepada kita, tapi iman dia yang dekat kepada kita, kebaikan yang dekat kepada kita. Sekarang Nabi Muhammad di kota Madinah itu bukan orang Islam semua. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi, dan ada pendatang yaitu Muslim di kota Madinah. Tapi semua itu akur, damai. Enggak ada yaitu masalah-masalah bermasyarakat, sehingga dikatakan Yasrib itu madani, yaitu negeri yang damai. Kalau baru itu damai, madani. Dulu Yasrib namanya itu, karena orangnya damai, akur, dikatakan Madinah, madani. Dan itu kita bisa juga mengadakan agama ini. Jadi kalau kita itu nggak memakai sifatnya Tuhan, nggak akan mendapat ridhonya Allah. Jangan pakai sifatnya setan, jangan pakai sifatnya hewan. Kalau sifatnya hewan, hijrah kemanapun kalau hewan hanya mencari makan. Tapi kalau sifatnya Nabi, hijrah kemana dia menyampaikan kebenaran itu sifat Nabi. Hijrah kemanapun dia, pindah kemanapun hanya mencari makan. Mau ke Rio, mau ke Jambi, mau ke Manduki, mau kemana-mana, ya ujung jatuhnya di sana buka usaha mencari makan. Itu sifat hewan. Tapi kalau sifat Nabi yang dekat kepada Tuhan, kemanapun dia berada, yang dia utamakan yaitu kebenaran, mendakwakan agama. Agama apa yang didakwakan?
Islam. Artinya agama yang damai, bukan yang bermusuhan. Islam itu kata dasarnya silmi, artinya damai. Jadi agama Islam itu peraturan yang damai. Jadi kita nggak boleh menyebar keburukan, yaitu permusuhan, kebencian. Kita kan banyak teman kita yang macam gitu kan, sorbannya panjang-panjang, jubahnya putih, jenggotnya panjang, tapi kalau nggak ikut dia kata-kata orang kafir, bencinya. Sampai pernah kakek itu jumpa sama mereka kawan kakek tadi, kalau ucapkan salam nggak dijawab. Assalamualaikum, kakek tanya begitu, dia hanya nengok saja begitu, malah agak mukanya itu agak cemberut lah gitu. Mungkin rugi dan salaman. Kakek itu kan bangun, selamat atas kamu, nggak mau didoakan selamat dia. Sampai ujung sana ditabrak motor mati orang itu. Kejadian yang segera mengarahkan. Kakek ucapkan assalamualaikum karena dia itu nengok kakek itu orang kafir, nggak sepaham dengan dia nggak mau menjawabnya, malah mukanya agak serem lagi. Nggak jauh daripada kejadian ini, kira-kira 2 kilo berlanggan dihantam truk di Simpang Karangsari, dihantam jebret mati cemet orang. Kakek doakan baik, dia nggak mau. Assalamualaikum baik atas kamu, nggak mau. Dia minta yang buruk. Karena yang ngomong itu orang kafir mungkin di dia. Maka kita jangan begitu. Yang kita tuntut ilmu ma'rifat yang mengharapkan ridhonya Allah. Allah yang kita maksud, ridhonya yang kita tuntut. Jadi kalau kita mengharapkan ridhonya Allah itu, kita dekat kepada wali Allah, penyebar kebaikan, bukan penyebar keburukan. Banyak yang ngaku wali Allah yang penyebar keburukan. Kita saksikan di alam semesta ini, di mana-mana kita jumpai kelompok-kelompok pengajian lalu bermusuhan dengan yang lain, karena dianggap yang sana itu sesat, yang ini yang benar. Akhirnya timbullah bentrok antara kedua kelompok tadi itu. Ada lagi yang berkuasa dalam pemerintahan, ambisi dia menjadi orang hebat, ya, jatuhkan ulama-ulama yang lain. Banyak sekarang ini yang kita lihat. Semua itu tertipu dengan yaitu setan. Nah, kita cuma mengenal setan melalui sifatnya, mengenal Tuhan melalui sifatnya. Di mana ada sifat Tuhan, di situ ada Tuhan. Di mana ada sifatnya Allah, di situ ada zat Allah. Zat dan sifat tidak terpisah selama-lamanya. Ya, kalau pada zatnya ada wujud dengan sifatnya, nyata dengan perbuatannya, af'alnya. Maka ada suatu istilah ilmu tauhid, tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat. Ditambah lagi sekelompok, yaitu kelompok pengajian tauhid asma. Akhirnya dalam ilmu tauhid hanya 3, tauhid zat, tauhid sifat, dan tauhid af'al. Zat itu gak bisa dikenal oleh apapun, tapi dikenal melalui sifatnya. Sifat itu nyata dengan perbuatannya. Jadi jangan nyari Tuhan lagi. Jangan nyari Tuhan lagi. Kalau kamu udah tahu di mana adanya Tuhan, ketika kamu mengenal sifatnya, maka sifat itu penting kita pelajari agar mendapat ridhonya Allah. Karena Tuhan yang kita maksud, Engkau yang aku maksudkan, Allah yang kita maksud, Allah yang kita tuju. Jadi kita berjalanlah di langkahnya, di jalannya Allah. Dari af'al yang kita perbuat harus sesuai dengan sifatnya Tuhan. Sifat Tuhan itulah yang akan kembali kepada zatnya. Jadi kita numpang pada sifatnya, akan pulang kepada zatnya, enggak melalui alam barzah lagi. Walaupun sedikit amal kita, kita beramal baik mungkin hanya 10 tahun, kalau dikumpulkan 10 tahun, tapi kita kembali kepada Allah hanya 7 hari sampai. Masih untung nggak kita itu? Bekal kita masih banyak nggak? Kita bawa bekal 10 tahun,
untuk bekal 10 tahun dalam perjalanan. Tahu-tahu kita melangkah menuju pada Allah itu 7 hari sampai. Berarti masih banyak lagi sisa bekal kita sudah sampai kepada Tuhan. Jadi kekayaan kita di akhirat karena bekal kita nggak ada perjalanan. Nah, orang baru itu ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, ada 1 tahun, ada 2 tahun, ada sampai 3 tahun. Maka juga perjalanan menembus alam barzah itu 1000 hari. Tiap-tiap ada pos itu dikirimi sama anaknya itu bekal dari dirinya. Pos pertama 7 hari sudah sampai pos pertama, anaknya pun kirim bekal untuk orang tuanya. Namanya kirim doa kan gitu. Kami melangkah lagi sampai 40 hari, masuk pos kedua, anak pun kirim bekal. Nambah bekal orang tuanya, lebih jauh lagi. 100 hari dikirimi lagi, 1 tahun dikirim lagi, 2 tahun dikirim lagi, 3 tahun dikirim, 4 tahun sudah nggak dapat kiriman. Nangis orang Tuhan. Sekali dikirimi hanya kirim surat saja. Dikirimi surat Fatihah, dikirimi surat Anas. Tapi bapaknya jengkel, nak, kalau Fatihah aku hafal, nak, nggak mau kamu kirim-kirim kemari. Yang kamu harapkan, yang bapak harapkan ini itu sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat kepada kamu yang kirim anak yang soleh. Ya, anak yang soleh itu mengiringi orang tuanya, sedekah jariahnya dan ilmu yang manfaatnya. Maka anak yang hadis semuanya dakwah. Karena dakwah itu ilmu yang bermanfaat. Begitu. Jadi kita itu janganlah ikut-ikuti yang nggak jelas, ya nggak jelas. Memang amal baik itu perlu pada kita, tapi renungkanlah berapa tahun lah kita hidup di dunia ini. Masalah dunia saja, kamu hanya takut kelaparan, takut nggak makan, kamu berusaha cari makan dari mulai umur 15 tahun kamu udah nyari duit untuk masa depan kamu. Sampai umur 60 tahun kadang-kadang nggak dapat. Yang dapat kadang-kadang nggak manfaat. Nggak manfaat. Apalagi amal baikmu, bekal untuk kembali kepada Allah. Bekal untuk kembali kepada Allah, amal baikmu hanya 20 tahun kebaikan yang akan dikumpulkan. Dan kamu tuh ribuan tahun, jutaan tahun. Sudah jelas yang ada kekurangan bekal dalam perjalanan. Jadi kita cari jalan pintas, yaitu bermakrifat terhadap Allah, yaitu mengharapkan, yaitu ridhonya Allah. Jadi hanya wali-wali Allah saja yang tahu hal tentang masalah Allah ini. Karena wali Allah itu manusia yang dipilih oleh Allah. Menurut daripada surat Al-Jum'ah, sesungguhnya bilangan manusia itu sebanyak wali-waliku. Yang lain mungkin bukan manusia ya. Menurut surat Al-Jum'ah tadi itu. Jadi kalau kita sekarang ini kita dibimbing oleh wali Allah sampai matinya kita, insya Allah akan ayat tadi itu akan jumpa sama kamu. Ridho engkau yang kumaksud, ridhomu yang kutuntut. Itu doa daripada Syekh Ibnu Arabi, Imam Ibnu Arabi, orang-orang makrifat tingkat atas di zamannya itu, Ibnu Arabi. Jadi kita itu hanya mencontoh mereka. Tadi kan kata Pak Guru menjelaskan apa maksudnya itu. Jadi kalau kita sudah dibimbing oleh wali Allah, sudah pasti dapat ayat tadi itu, mendapat ridhonya Allah. Kalau dari ridhonya Allah pada diri kita, kita dipanggil oleh Allah kan diridhoi. Nabi Muhammad contohnya nggak lama dalam perjalanan. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah hanya sepertiga malam sampai di hadapan Tuhan. Kalau kita dipanggil oleh Allah nanti sekurang-kurangnya 40 hari sampai kepada Tuhan. Jadi andai kata 20 tahun kamu itu beramal baik, masih sisa banyak bekal dalam jalanan. Jangan mengikuti orang yang nggak tahu makrifat Tuhan.
lewat alam barzah, nunggu alam mahsyar, nunggu hari kiamat. Sebelum di kiamat kan dalam perjalanan terus kita menanti hari kiamat. Setelah kiamat datang ke alam mahsyar, disitulah kita terbengkalai. Baru dimulai hari mizan, kan susah. Perkara yang sedikit orang poranda gara-gara dalam perjalanan. Belum lagi kamu jumpa sama jin, musuh bebuyutan kamu. Belum lagi kamu itu bayar utang jasa pada orang yang bersama kamu, habis pahala-pahala yang kamu bawa. Habis yang kamu bawa. Maka orang makrifat kalau masalah pahala itu nggak pernah ditimbun-timbun sama diri dia, diantar langsung. Ini malam dia beramal baik, beribadah baik, ini malam pula diantar kepada tempatnya pahala yang kita itu alam kaitan. Nah, kakek ajari di mana tempat pahalamu diletakkan oleh Allah. Nanti kalau kamu pulang ke sana kamu akan jumpa. Kalau kamu tahu alamatnya pahala kamu. Kalau nggak tahu alamatnya sampai sana kamu bingung nangis cari pahala. Nah, selama ini kamu kumpulkan nggak ada kamu jumpai karena nggak tahu tempat pahala berada. Nggak kakek ajari semua. Insya Allah nanti kamu itu nggak susah-susah lagi. Yang penting kamu dari mulai sekarang berusaha menghilangkan sifat setan, tanamkan sifat Tuhan yang namanya pengasih dan penyayang sampai tumbuh di hatimu sifat kasih sayang itu, sampai bisa dibuktikan di muka bumi ini. Ilmu yang paling tinggi, ilmu makrifat yang paling tinggi adalah sifat kasih sayang. Dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran. Seseorang yang itu kasih sayang, ketika itu dia mendekati seekor singa, 30 ekor singa dia dekati dengan sifat kasih sayang. Dia rawat yang kasih sayang, dia dekati, dia ajak bermain dengan kasih sayang. Akhirnya singa yang buas itu bisa jinak kepada orang yang punya sifat kasih sayang. Seekor buaya tidak mengenal bisa jinak kepada manusia yang punya sifat kasih sayang. Seekor macan yang buas bisa jinak kepada manusia yang punya kasih sayang. Itu bukti yang nyata bahwa nggak ada lagi ilmu yang paling tinggi, makrifat yang paling tinggi kecuali yaitu sifat kasih sayang. Tahu sifat yang menjadi sifat kasih sayang. Andai kata ibu kita sama kita nggak kasih sayang, nggak sayang sama kita mungkin nggak jadi manusia. Kenapa ibu makhluk utama di muka bumi ini? Sementara pemimpin itu seorang laki-laki, tapi ibu yang diutamakan oleh Allah. Sampai di dalam lapak kakinya ditaruh oleh Allah ke surga. Karena ibu itu punya sifat kasih sayang itu tinggi sekali. Ibu itu punya sifat kasih sayang tinggi sekali kepada anak-anaknya. Maka surga anaknya itu di bawah lapak kaki ibunya. Maka coba diri kita itu belajar menanam sifat kasih sayang pada hati kita sama siapapun. Pohon kayu kita sayangi, kita rawat, dia lapar minta makan kita kasih pupuk, insya Allah dia itu pun sayang kepada kita. Dia membalas pula dengan kebaikan pada kita. Tapi kalau pohon kayu kita siksa, kita tanam habis kita biarkan tanpa dirawat, tanpa disayangi, tahu-tahu dia kena penyakit, layu mati, nggak ada hasilnya. Hewan kita sayangi, jinak, dia menguntungkan pada manusia. Bahkan jin saja yang bermusuhan pada manusia, ketika kita sayangi, dia mau membantu kita dengan ikhlas tanpa kita itu menduakan Tuhan kita. Siapa contohnya? Nabi Sulaiman. Orang-orang jin itu gak pertama Nabi Sulaiman. Sulaiman sudah syirik menggunakan jin untuk bangun Baitul Maqdis. Nabi Sulaiman itu contohnya, yaitu menggunakan kelompok jin untuk kepentingan agama. Apapun yang ada di muka bumi ini, andai kata kita dekati,
dengan sifat kasih sayang akan tunduk kepada diri kita. Karena kan sayang itu adalah ilmu Tuhan yang dekat kepada zat Allah. Jadi nggak ada mampu makhluknya Allah yang bisa melawan Tuhannya. Nggak ada mampu makhluknya Allah yang bisa mengingkari Tuhannya kecuali iblis. Inilah yang kita pelajari akan kita dapat mendapat, yaitu ridhonya Allah tadi. Ilaihi anta maksudi wa ridhoka maksudi. Engkau yang kumaksud, ridhomu yang kutuntut. Dari doanya Syekh Ibnu Arabi. Kenal nggak Syekh Arabi? Nggak kenal ya, nggak kenal. Kan bukan zaman kamu. Zaman kamu kan 2022 Masehi ya. Iya. Tahun berapa ini? 2022 Masehi. Dan Ibnu Arabi 1200 Masehi. Berarti selisih 800 ribu tahun. 1200 sama 2022 berarti 778 tahun. Sudah berapa periode itu? Kalau umur manusia 100 sudah 8 sila-sila, 8 keturunan. Wah ya udah gak kenal lah ya. Jadi kalau kamu ingin kenal sama dia, mudah. Dia itu sekarang ada di alam roh. Roh dia itu gak mati, sukma dia itu gak mati. Kamu itu mempunyai roh. Gunakan rohmu untuk menjumpai dia. Kan roh dengan roh itu akan menyatu. Air dengan air itu akan menyatu. Kali satu kan akan menyatu. Kenapa kamu itu gak bisa ke laut? Karena gak mau menyatu air yang dicangkir tadi itu ke sungai. Andai kata air yang dicangkir ini mau dituang ke sungai, satu saat akan jumpa dengan laut. Kalau orang kita itu masuk ke alam ruh, satu saat akan jumpa sama ruhnya, yaitu Ibnu Arabi tadi, ruhnya Nabi Muhammad, ruhnya Nabi Adam. Bahkan segala ruh yang ada di sana bisa kita jumpai kalau orang kita itu bisa masuk ke alam itu. Maka ahli-ahli zikir pelajari itu, zikir ruh, jangan zikir hati pusir saja, jangan zikir kolbi saja yang mau bangga-banggakan. Ribuan kamu isi-isi kolbinya dengan zikir, tapi setannya nggak pernah pindah dari kolbinya. Tiap hari zikir, tiap minggu suluk, tamasui kali tahu asma ke Allah dalam hati kita dikir dengan 5.000 tiap-tiap waktu kita isi, tapi setannya nggak minggir daripada zikir tadi itu. Tetap kamu tuh punya sifat dendam, sifat jengkel, sifat benci, tetap pasang dalam hati. Nanti zikirnya sia-sia. Ini agak ngatur sedikit, nggak apa ini ya. Yang penting kamu tuh paham hal tentang masalah ma'rifat ini. Karena tadi kata Pak Ustadz itu mengharapkan apa sih ayat tadi keterangannya tuh? Engkau yang kumaksud, kamu yang kutuntut. Yang dimaksud itu siapa? Yang dituntut itu siapa? Jadi kalau kita buka, kita telanjangi, nanti ada sahabat kita, nanti ngeritik kita. Karena ini masuk ke YouTube mungkin, kayak ngomongin. Jadi kita nggak boleh mentelanjangi Tuhan, kita nggak boleh. Harus berpakaian dengan rapi. Ya dikenal dengan melalui sifatnya saja ya. Sifatnya saja. Andai kata kamu memiliki sifat pengasih penyayang, pada dalam diri itu ada nur Tuhan, yaitu nur Allah. Jadi kalau kamu itu mempunyai sifat benci, sifat dendam, berarti dalam diri itu ada nurnya setan. Bisa jadi setannya juga, bukan nurnya saja kan. Kalau dia itu padam, berarti nurnya saja. Kalau pakai membara, jadi setannya ikut ke sana, masuk kolbian gitu. Jadi Pak Kiai yang merasa orang yang suci, ya, orang yang tinggi kedudukannya tuan-tuan saya, kalau andai kata itu masih ada sifat benci pada kelompok lain, dikatakan itu kurang bagus acaranya, sesat begini-begini, udah jelas dalam hati dia itu bertengger setan yang nyata. Walaupun dia itu mengaku tuan saya, mengaku orang suci, yang banyak muridnya,
selagi sifat setan ada dalam dirinya, setan ada di sana juga. Karena sifat itu nggak bercat dengan zatnya. Manis sama gula bisa nggak kan? Manis sama gula bisa nggak kan? Nggak pernah berpisah. Asin sama garam bisa nggak kan? Nggak berpisah. Di mana ada rasa asin, di situ udah pasti ada garam. Di situ di mana ada sifat Tuhan, sifat Allah, di situ ada zatnya Allah. Zatnya Allah. Kita aja ngajinya nggak payah-payah. Nggak perlu kamu suluk-suluk. Suluk boleh juga lah. Daripada kamu nggak ada kerjaan ya dulu. Itu dia ngajinya. Ya kamu nengok orang jangan wujudnya, jangan penampilannya, jangan casingnya, tapi kamu tengok sifatnya. Ngaku guru, ngaku kiai, ngaku apapun, kalau sifat setan yang dia pakai, tetap setan ada dalam dirinya. Kalau udah setan dalam dirinya, Allah tolak. Allah nggak pernah menerima sifat setan di alam zatnya. Yang dia terima yaitu sifatnya dia sendiri. Itulah zaman yang nyata di rumah Ma'rifatullah. Maka jangan mimpi kamu itu mengaku orang hebat di sana nanti apabila terkotori hatimu dengan sifat-sifat setan. Karena lebih lagi ditambah lagi sifat hewan. Jika sifat hewan kamu pakai, tambah sifat setan, hewan kemasukan setan tambah parahnya. Kalau itu sifat manusia. Kamu tahu sifat manusia? Sifat manusia itu dakwah. Karena manusia dikasih akal. Jadi sifat manusia itu penyebar kebaikan. Kalau sifat hewan mencari makan, sifat manusia itu penyebar kebaikan. Karena khalifah di muka bumi dikasih akal. Kalau sifat setan menyebar keburukan, kebencian, dendam, fitnah, sebar kemana-mana. Jangan bangga karena jenggotnya panjang, kambing apa itu jenggotnya panjang-panjangnya itu. Jangan bangga dengan kubus yang tebal. Macan itu dia panjang sekali macan. Kalah kubusnya apa? Jadi harus kita kaji diri kita tadi, apa yang kita pakai dalam kehidupan kita. Apakah sifat Tuhan atau sifat setan ataupun sifat hewan. Andai kata maka sifatnya Tuhan, kamu bakokkan sifat itu dalam hatimu, jadi bakok bila kamu akan kembali kepada Allah karena kamu dipanggil oleh Allah menghadap. Enggak lama-lama kan perjalanannya. Nabi Muhammad 3 jam sepertiga malam perjalanan menuju Tuhan. Kalau kita orang awam ini mungkin ya bisalah dalam 40 hari kan gitu kan. Jadi 40 hari nggak mulai pindah sama anak-anaknya, kamu itu bekal. Udah sampai udah Tuhan udah masih banyak sisanya Pak. Kenapa? Karena anak itu doa orang tuanya. Karena orang tuanya itu kehabisan bekal dalam perjalanan. Mungkin pada malam hari ini saya ingin kakek utarakan kepada kamu semua supaya kamu itu menyadari hal yang sepele ini, ya, nggak taunya itu yang paling penting ketika kita itu menghadap Tuhan. Yang kamu sepelekan, kamu biasakan, nggak tahu itu membahayakan pada diri kamu ketika kamu kembali kepada Allah, ketika kamu meninggal dunia. Sifat setan yang sifat dendam, benci tadi itu sepele nampaknya, biasa nampaknya dalam dunia. Tapi ketika kamu meninggalkan dunia ini, itu membahayakan diri kamu, menghancurkan, menyiksa diri kamu. Itu yang kakak takut kepada kamu semua. Maka itu kamu bimbing dengan sifat kasih sayang. Karena ini yang dipakai Muhammad untuk menyebarkan agama di muka bumi ini, sehingga Nabi Muhammad menjadi nama yang abadi sampai hari kiamat. Diabadikan oleh Allah nama Muhammad dan gak ada lagi ganti sifat kenabiannya. Yang ada itu hanya penerusnya, kalau ganti itu nggak ada. Mudah-mudahan kita itu kelompok yang benar. Mungkin pada malam hari ini yang kita utarakan, ada kamu semua, saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.